Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Iqbal dari kelompok 9 mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan kelas IPA D akan memaparkan materi dari kelompok saya tentang etika guru terhadap rekan sejawat. Dan langsung saja kita akan memulainya dari apa itu pengertian dari etika terhadap rekan sejawat. Kata etika berasal dari kata ethos atau dalam bahasa Yunani yang berarti karakter atau watak kesusilaan atau adat. Dalam istilah lain dari etika itu sendiri adalah susila yang diambil dari bahasa Sanskerta su yang artinya baik dan sila yang artinya kebiasaan atau tingkah laku atau aturan hidup ataupun prinsip. Etika sebagai ilmu disebut tata susila yang mempelajari tata nilai tentang baik dan buruknya suatu perbuatan dan apa yang harus dikerjakan atau dihindari sehingga terciptanya hubungan yang baik di antara sesama manusia. Nah, lalu kita akan membahas tentang guru dan rekan sejawat. Guru adalah salah satu unsur yang penting yang harus ada sesudah siswa. Guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi negeri. Sedangkan rekan sejawat adalah seseorang yang bekerja di tempat kerja yang sama dengan kita atau biasa disebut sebagai rekan atau teman sepekerjaan. Dan kita akan memasuk tentang etika terhadap rekan sejawat. Etika guru terhadap rekan sejawat atau teman sepekerjaan adalah tingkah laku atau perbuatan atau sikap yang baik yang dilakukan seorang guru atau pendidik kepada rekan sejawatnya. Nah, contoh-contohnya ada beberapa, yaitu sesama guru hendaknya bersifat terus terang, jujur, dan terbuka. Kemudian sesama guru hendaknya selalu ada kesediaan untuk saling memberi saran, memberi nasihat dalam rangka melaksanakan jabatannya masing-masing. Dan guru hendaknya tidak saling menggunjing sesama guru. Hendaknya saling tolong-menolong dan penuh toleransi. Lalu kita akan masuk ke subbab kedua, yaitu kewajiban guru terhadap rekan sejawatnya. Kewajiban guru terhadap rekan sejawatnya itu ada 4 berdasarkan keputusan Kongres 21 Persatuan Guru Republik Indonesia nomor 6 tentang kode etik guru dalam pasal 5 yang berbunyi 1. Membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati antar teman sejawat di dalam maupun di luar satuan pendidikan. Yang kedua, saling berbagi ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, dan pengalaman, serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat guru. Yang ketiga, menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawatnya. Dan yang keempat adalah menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan suatu konflik antar rekan sejawat. Nah, sekian dari presentasi saya dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rengganistia Ayu Agustin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini kita akan membahas tentang etika guru untuk menjalin komunikasi dengan rekan sejawat untuk kepentingan pendidikan. Nah, perlu diketahui bahwa komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan nonverbal. Nah, komunikasi juga diartikan sebagai sebuah proses penyampaian atau penerimaan pesan dari satu orang kepada orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan, maupun bahasa nonverbal atau isyarat. Nah, dalam berkomunikasi, guru juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam berkomunikasi, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam berkomunikasi yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh
seorang guru ketika berkomunikasi dengan siapapun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rasa hormat atau menghargai. Rasa hormat dan saling menghargai adalah jalan untuk menciptakan sinergi yang akan meningkatkan efektivitas kinerja sesama guru dan warga sekolah. Salah satu hal yang perlu diingat bahwa komunikasi selalu ingin bahwa manusia selalu ingin dihargai dan dianggap penting. Oleh karena itu, rasa hormat dan saling menghargai ini sangat penting diterapkan pada saat berkomunikasi. Nah, yang kedua yaitu empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang lain atau dengan kata lain, kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain. Nah, rasa empati akan memampukan seseorang untuk menyampaikan pesan dan menerima pesan. Nah, empati guru harus dapat memahami perilaku sesama profesinya dalam hal kebutuhan, minat, harapan, dan kesenangan. Membangun komunikasi ketika membangun komunikasi, guru harus mempunyai kemampuan untuk mendengar dan siap menerima masukan dengan sikap yang positif. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu jelas. Pesan yang disampaikan oleh seorang guru terhadap komunitas guru dan warga sekolah haruslah dapat dimengerti dengan baik dan benar. Prinsip ini menuntut seorang guru untuk dapat berkomunikasi menggunakan simbol atau bahasa yang dipahami oleh orang yang diajak berkomunikasi. Kemudian prinsip yang keempat adalah dimengerti. Nah, clarity dapat pula berarti keterbukaan atau kejelasan. Guru perlu mengembangkan sikap transparan dalam berkomunikasi. Nah, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya diri dan mencegah timbulnya sikap saling curiga yang akan menurunkan semangat kerja. Nah, prinsip yang terakhir adalah rendah hati atau humble. Nah, untuk membangun rasa menghargai orang lain biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang dimiliki. Guru yang rendah hati ialah guru yang memiliki sikap penuh untuk melayani, menghargai, berani, mengakui kesalahan, lemah lembut, dan mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Nah, jika prinsip-prinsip yang tersebut di atas itu dapat terlaksana dengan baik, maka komunikasi yang akan dilakukan antara komunitas guru dan warga sekolah akan berjalan secara efektif. Kemudian lanjut untuk contoh etika guru untuk menjalin komunikasi dengan rekan sejawat untuk saling bekerja sama. Nah, contoh lain dari ini adalah sebagai berikut, yaitu guru harus memotivasi diri dan rekan kerja secara aktif dan kreatif. Nah, guru harus menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan di luar sekolah. Guru harus menghormati rekan sejawat. Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya. Yang terakhir, guru tidak boleh mengoreksi tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kemudian lanjut untuk etika guru untuk melakukan persaingan kerja yang positif dengan rekan sejawat. Pastinya di dalam suatu profesi itu ada yang namanya kompetisi atau persaingan antar anggota. Nah, setiap guru sebagai pendidik profesional di sekolah juga akan bersaing dalam bekerja untuk menunjukkan mutu pribadinya. Persaingan kerja tersebut dapat memajukan sekolah manakala dilakukan secara positif.
Nah, salah satu penerapan dari persaingan kerja yang positif dengan rekan sejawat dalam rangka meningkatkan kualitas keprofesionalan guru adalah dengan mengamati gerakan pengajaran teman sejawat atau biasa disebut dengan peer observation. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa gerakan tersebut itu dengan peer coaching. Nah, program ini merujuk pada observasi dalam ruang kelas yang dilakukan oleh seorang guru terhadap rekan sekerja atau rekan kerjanya dalam satu bidang studi. Nah, jadi peer observation ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari masing-masing guru. Nah, ini terdapat langkah-langkah pada peer observation, yaitu yang pertama guru saling mengunjungi kelas masing-masing secara bergantian. Kemudian langkah yang kedua, guru mendiskusikan apa yang baru saja terjadi dalam ruangan kelas. Langkah ketiga, guru itu melihat kekuatan, strategi, dan metode pembelajaran yang dipakai. Kemudian langkah yang terakhir yaitu membicarakan kemungkinan-kemungkinan untuk membuatnya menjadi lebih baik. Nah, jadi dengan menggunakan peer observation ini, guru itu saling belajar dan saling memperkaya, bukan saling menjatuhkan atau saling mengungguli gitu. Jadi setiap guru memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas dari pribadinya. Kemudian lanjut, contoh lain dari etika guru untuk melakukan persaingan kerja yang positif dengan rekan sejawat, yaitu guru harus memelihara dan meningkatkan kinerja prestasi dan reputasi sekolah. Kemudian guru harus saling membimbing antar sesama rekan sejawat. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan junior untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya. Tapi di sini saling membantunya bukan hanya kepada rekan-rekan junior ya, tapi semua rekan sih. Maksudnya ya rekan senior, rekan junior, ya pokoknya seperti itu. Kemudian guru harus memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektivitasan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran. Kemudian etika guru untuk mengelola konflik dengan rekan sejawatnya. Nah, konflik berarti adanya pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi. Nah, dalam pelaksanaan sebuah kegiatan, terutama dalam profesi guru, tak jarang juga terjadi sebuah konflik antar sesama guru, baik atas dasar kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, berdasarkan bunyi pasal 5 tentang kode etik guru, guru harus bisa menciptakan suasana kekeluargaan di sekolah, saling menghargai, saling berbagi ilmu, menjaga rahasia teman sejawat, dan harus bisa menghindari pertengkaran dengan teman sejawatnya. Nah, dalam penyelesaian masalah atau konflik ini, kepala sekolah juga berperan untuk melakukan upaya, yaitu melakukan kunjungan pribadi terhadap guru yang bermasalah tadi. Setelah mendengar dari berbagai sisi, barulah kepala sekolah mengadakan forum diskusi atau rapat sederhana untuk menyelesaikan masalah guru yang bersangkutan. Nah, peran kepala sekolah ini muncul ketika masalah atau konfliknya itu memang sudah besar gitu loh. Kalau konflik atau masalahnya itu masih kecil atau sederhana, itu bisa diselesaikan secara personal masing-masing guru seperti itu. Nah, kemudian contoh lain dari etika guru untuk mengelola konflik dengan rekan sejawatnya. Atau ini bisa dijadikan
etika guru untuk mengelola serta menghindari konflik dengan rekan sejawatnya. Jadi meminimalisir supaya tidak terjadi konflik antar rekan sejawat. Nah, itu yang pertama, guru harus menghormati, menghargai, dan saling membantu. Kemudian mengakomodir pemahaman guru dan membuat komitmen. Terus menghindari melakukan pelanggaran terhadap komitmen yang telah disepakati. Dan terakhir, itu mengingatkan pihak yang melakukan pelanggaran terhadap komitmen yang telah disepakati. Nah, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.